menjelaskan Imam Al-Kamil Al-Mubarrid, penulis kitab Al-Mubarrid, menjelaskan Imam Syekh Ali Al-Qali, penulis kitab Al-Ma'ali. Masya Allah, itu Gus Dur luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, NU Online bertanya pada saya, apakah di NU ulama-ulama seperti Gus Dur ini akan dilahirkan lagi? Ini yang multidisiplin ilmu, dalam bahasa Arab mutafannin. Saya jawab dengan yakin, saya yakin NU itu Pak tidak akan kehabisan kader-kader ulama seperti Gus Dur atau masyayikh-masyayikh yang lain yang alim-alim, selama sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din. Wassalatu wassalam ala man ikhtassat wa tamayyazat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi tasalsala minhu wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin, wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin. Amma ba'du, fa innallaha ba'atha nabiyyana Muhammadan nabiyyan wa rasulan wa arsalahu bil haqqi syahidan wa mubashiran wa nadhira wa amara an-nasa bit tafaqquhi wat ta'allum wa man arada lahu khairan yufaqqihhu fid din wa rafa'a min sya'nil ilmi wal ulama wa ja'alal ulama warathatal anbiya. Fa idza kana la rutbata fawqan nubuwah fala syarafa fawqa syarafil wirathah litilkar rutbah fayatabaran nasu linaili dzalika syarafil azim. Fama aktsaral muta'allimin wal mutafaqqihin wa ma aqalla man wasala minhum ila martabatil mutabahhiril mutafannin wa ila darajatil alimil mutqin wa min haula'il afdhadh al qala'il syaikhuna wa muassisi hadzal ma'had Asy-Syaikh Mbah Kiai Siddiq bin Kiai Asy'ari rahimahullahu rahmatal abrar, rahimahullahu rahmatal abrar, wa jama'ana wa iyyahu fi zumratil akhyar. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, para masyayikh, para umara, pejabat yang hadir, wabil khusus Ibu Nyai Fatimah binti Kiai Siddiq, garwa daripada Mbah Yai Sya'ban, beserta putra putri beliau, wabil khusus Kiai Ramadan sebagai putra tertua nggih. Yang saya muliakan para masyayikh, para alumni yang hadir di sini. Ini tokoh-tokoh semua. Alumni Salafiyah ini ya kiai banyak, pejabat kata termasuk Pak Asisten, pedagang banyak. Tadi yang jemput saya itu wakil bendahara PCNU alumni sini.
pedagang sukses. Ya, pedagang sukses. Tim sukses juga banyak sepertinya tuh. Ya. Alumni Salafiyah ada yang jadi tim sukses ada. Ya. Birokrat banyak, dosen ilmuwan banyak. Pagi hari ini alhamdulillah saya bergembira bisa silaturahim sowan di Pondok Salafiyah. Pondok yang melahirkan tokoh-tokoh banyak, tokoh-tokoh besar sejak tahun 33 tadi. Saya melakukan perjalanan yang lumayan capek, tapi saya nikmati. Kemarin siang sampai maghrib saya masih hadir acara haul pondok paling besar di Bojonegoro, namanya Pondok At-Tanwir. Tadi malam masih di Sidoarjo, pagi ini naik kereta sampai sini, Bojonegoro, Sidoarjo, Pemalang. Nanti malam di Bojone Dewe. Kalau kemarin Bojonegoro, nanti malam di mana? Bojone Dewe. Alhamdulillah nikmat mendengarkan manakibnya Mbah Yai Siddiq. Ya ulama ya seperti itu Bapak Ibu. Ulama zaman dulu tidak menjadikan ngajar ngaji sebagai sumber penghasilan, tidak menjadikan ngajar di madrasah sebagai ma'isyah. Ini mohon maaf, tidak menyindir dosen-dosen UIN, tidak. Ini ada Prof. Hamamizadah mana tadi? Buatan. Oh, Prof. Hamamizadah ini. Tapi memang ulama dulu menjadikan bahwa ngajar di madrasah, di pesantren itu bagian daripada mas'uliyatil ilmi, tanggung jawab keilmuan. Li'annal ilma syai'un wa mas'uliyatal ilmi syai'un akhar. Karena yang namanya ilmu itu sesuatu, wa mas'uliyatul ilmi syai'un akhar, tapi tanggung jawab keilmuan adalah sesuatu yang lain. Oleh karenanya ada orang yang memiliki ilmu, mungkin ukurannya dia banyak menguasai informasi atau ilmu-ilmu di bidang apapun, tapi belum tentu yang bersangkutan memiliki tanggung jawab daripada ilmu yang dimiliki. Kalau orang belajar ilmu hukum, itu mestinya ketika dia jadi polisi atau jadi hakim atau jadi jaksa, dia memiliki tanggung jawab keilmuan atas ilmu hukum yang dipelajari, yakni menegakkan keadilan. Betul apa tidak? Iya. Jangan sampai orang kok jadi polisi malah ditangkap. Ada apa tidak itu? Atau jadi jaksa tapi diperiksa atau diselidiki. Yang lebih ngenes lagi, ada orang jadi hakim dihukum. Nah, berarti orang ini memiliki ilmu tapi tidak memiliki tanggung jawab keilmuan. Begitu juga ilmu ekonomi. Orang kalau dia punya ilmu ekonomi itu mestinya dia dengan ilmunya memiliki tanggung jawab keilmuan bagaimana masyarakat dan warga yang hidup dekat dengan dia merasakan ekonomi atau ilmu ekonomi yang dipelajari, sehingga kemudian orang merasakan kesejahteraannya. Tapi kalau ada orang belajar ilmu ekonomi hanya untuk mensejahterakan dirinya, berarti orang ini hanya punya ilmu ekonomi tapi tidak memiliki tanggung jawab keilmuan. Lah Mbah Yai Siddiq ini tadi saya dengarkan kiai pedagang mori ya. Pedagang apa?
mori, kain apa namanya? Belacok, kain putih. Masya Allah, justru dengan usahanya itu saya ingat ulama-ulama seperti ini itu patut dicontoh sejak zaman dulu. Contoh guru saya, Mbah Sahal Mahfud. Mbah Sahal Mahfud itu pernah diwawancarai oleh wartawan. Saat saya masih jadi santri, beliau Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, Ketua MUI Jawa Tengah. Belum jadi Rais sampai BNU, belum jadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat Nasional. Belum. Wawancaranya begini waktu itu wartawan, Pak Kiai ini sebagai ulama, sebagai kiai, juga sebagai dosen, pembicara di berbagai macam forum dan juga punya pesantren. Apakah Pak Kiai punya usaha? Oh punya. Saya punya sawah, kata Pak Kiai Sahal Mahfud. Saya punya tambak. Dan alhamdulillah istri saya punya toko baju. Pertanyaan wartawan ini berlanjut, loh Pak Kiai, apakah sebagai seorang kiai yang santrinya banyak, sebagai seorang dosen, akademisi dan pembicara di berbagai macam forum tidak cukup dari apa yang didapat itu? Oh ya sangat cukup. Loh, tapi kenapa Pak Kiai masih punya sawah, masih punya tambak, Bunyai masih punya warung atau toko baju? Jawabannya luar biasa. Kata Pak Kiai Sahal, lah inilah, saya itu tidak menjadikan mengajar di pesantren, di kampus sebagai tujuan atau sumber ma'isyah saya, sebagai sumber penghidupan saya. Justru saya ketika sudah punya sawah, punya tambak, saya tenang. Andai kata tidak diberi pada saat ngajar atau bicara, saya tenang, tidak perlu grundel. Masya Allah. Saya mau tanya, ada apa tidak Ustadz Kiai, guru ten madrasah, nek mboten dibayar grundel? Wonten apa mboten? Wonten. Uangnya teko. Nah itu. Ada lagi contohnya. Nah, ini kan kalau kita baca manaqibnya ulama, saya menyimak serius tadi. Syekh Nawawi Al-Bantani. Pernah dengar ya namanya ya? Wah, semua santri pasti ngaji kitabnya Syekh Nawawi ini pasti. Alhamdulillah Tafsir Munir, Nihayatuz Zain, banyak. Beliau itu ulama yang mengarang kitab. Ada yang mengatakan muridnya namanya Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi. Syekh Nawawi guru saya, kata Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi, ini aslinya orang Delhi, India, tapi mukim di Mekah. Seorang musnid, ahli sanad, kitab karangannya banyak. Beliau bilang, guru saya Syekh Nawawi Al-Bantani itu kitab karangannya 100 lebih. Ada yang mengatakan 104. Ma baina makhtut wa matbu', baik yang masih dalam bentuk manuskrip tulisan tangan belum dicetak, wa matbu' maupun yang sudah dicetak. Syekh Nawawi niku ulama besar. Gurunya ulama-ulama Jawa, Nusantara pada masa itu. Syekhona Khalil yang masyhur itu muridnya Syekh Nawawi. Syekh Mahfud Termas Pacitan yang masyhur itu muridnya Syekh Nawawi. Syekh Khatib Minangkabawi muridnya Syekh Nawawi. Mbah Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama muridnya Mbah Nawawi Al-Bantani. Termasuk, tapi ini rahasia, jangan ngomong-ngomong, pendiri Muhammadiyah itu ngaji sama Syekh Nawawi Al-Bantani walaupun tidak lama, lalu nanti ngaji sama Syekh Khatib. Maka dalam kitab saya bawa kitab ini, saya nanti berikan hadiah buat Kiai Kiai Romdon. Saya tulis kitab tentang sejarah Mbah Buyut saya ini dari jalur ibu saya. Namanya kitabnya Tuhfatul Qasi Waddani
fi tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kata saya, Muhammadiyah qul bidahlan tashar wa nahdhatun bihashimin qad ishtahar. Syaikhus syuyukhi lil adidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama fattarmasi wal khalilu dhul athar wa asnawiyu man bihi jullu atabar min kudusin thummal caringin al batal Abdul Qadiri man lahu durrun watal Muhammadiyah qul bidahlan tashar wa nahdhatun bihashimin qad ishtahar. Ini di Alfiyah ada apa tidak? Ini enggak ada, karangan saya sendiri. Kula nu ngarang dhewe. Dari mulai ngapalin Alfiyah kok ternyata bikin nazm begitu modelnya. Oh ya tak karang dhewe lah. Ya ngarang sendiri. Syaikhus syuyukhi lil adidil kurama. Syekh Nawawi itu adalah gurunya para guru. Lil adidil kurama, buat al adidil kurama, ulama yang sangat banyak yang tadi saya sudah sebutin. Lah, di antaranya tadi Syekh Khalil Bangkalan, kemudian Syekh Mahfud Termas, Syekh Asnawi, ada dua Syekh Asnawi itu. Asnawi min Kudusin, dari Kudus. Itu mustasyar PBNU awal. Kemudian Tsummal Caringinal Batal, Syekh Asnawi Caringin dari Banten sana. Nah, nanti kemudian banyak, tak potong aja terlalu panjang ini syairnya. Terakhir menjelang habis saya bilang di antaranya Muhammadiyah qul bidahlan tashar, di antara murid beliau Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, wa Nahdhatun, dan Nahdlatul Ulama itu pendirinya Bihashimin Qadis Tahar, yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Syekh Nawawi ulama yang sebegitu besar, ma'jalalatihi wa makanatihil ilmiyah ar-rafi'ah. Beliau itu tidak menjadikan ngajar mulang sebagai sumber ma'isyah, sebagai sumber ekonomi, bukan. Tapi ngajar adalah tanggung jawab keilmuan. Makanya Syekh Nawawi sampai umur 60 jadi mutawif. Mutawif itu TL, tour leader. Ada yang punya KBIH gitu. Ya, ada yang punya apa namanya travel umroh, ada ya. Nah itu Mbah Hashim Asy'ari, maaf kok Mbah Hashim, siapa tadi? Mbah Nawawi Al-Bantani niku kerjanya ngangkati kopre jamaah haji kalau zaman sekarang, tase jamaah haji zaman dulu, Pak. Jadi yang buka travel umroh itu ada sanatnya. Loh kok enggak travel umroh, melu Mbah Nawawi Al-Bantani gitu. Itu ada sanatnya, itu ada sanatnya. Ya. Nah, waktu itu murid-muridnya sedih, ulama besar sangat alim. Kok masih ngangkati tas jamaah haji? Dulu kan zaman Syekh, zaman dulu haji zaman Syekh ya. Kata muridnya Syekh Nawawi, kenapa kok panjenengan masih ngangkati semacam ini? Hadzal amal la yaliqu bimakanatikal ilmiyah ar-rafi'ah. Pekerjaan ini kok kayaknya kurang pantas buat panjenengan orang alim yang derajatnya tinggi, kok masih bawain tas jamaah, mimpin baca doa. Lah kata Syekh Nawawi, njalukmu piye? Lah maumu bagaimana? Ya pantes saya kiai niku duduk ten madrasah mawon, di rumah baca kitab saja. Nah terus lehku mangan piye? Lehku tuku sego piye? Tuku apa? Nempur beras. Nek aku pengen mangan apem karo kamir Pemalang piye? Kamir Arab. Nggih, alhamdulillah saya tadi udah makan apem Pemalang nggih. Nek pengen ngombe bandrek
Kauman bicaranya. Nah, itu. Oh, kami nanti santri-santri yang akan ngirim ke jenengan berasnya, uangnya. Kiai duduk saja ngajar ngaji. Apa jawaban Syekh Nawawi Al-Bantani? Saya tulis dalam kitab saya, iki loh, ini yang saya tidak mau. Saya tidak menjadikan ngajar ngaji sebagai sumber maisha, tapi adalah tanggung jawab keilmuan. Makanya para alumni salafiyah yang sudah jadi dosen, yang sudah jadi pejabat, bapak-bapak ini termasuk yang sudah jadi pengusaha, bukan berarti tanggung jawab keilmuannya berhenti, tetap ada Pak. Walaupun sudah jadi asisten, Pak asisten. Kalau bisa panjenengan karena alumni sini paling tidak satu malam atau satu waktu duduk ngajari santri di masjid, di musola atau di rumahnya karena dulu pernah belajar ngaji. Itu namanya tanggung jawab keilmuan. Ini yang orang lupa. Dan itu sesungguhnya yang membuat usaha Mbah Yai Sidik ini berkah, jualan mori itu ya karena masih ngajar ngaji itu ya berkah. Karena dulu saya pernah mendengar dari guru saya pada saat saya sowan. Guru saya namanya Kiai Nafek bin Kiai Abdullah Salam. Mbak Abdullah Salam Pati, terkenal, masyhur. Nah, guru saya ini putra beliau yang ya bukan pertama tapi ya yang paling tua, yang laki-laki paling tua, Kiai Nafek. Itu dulu ada alumni dari madrasah kami Matoliul Falah. Kalau di sini pondok apa? Salafiyah. Ceritanya lapor pada Kiai Nafek ini, sowan cerita kalau usahanya bangkrut. Padahal ini dulu ya santri kayak di sini, santri salafiyah ya. Tadi beliau ini Masya Allah, Rais Syuriah dulu pada masanya sebelum diganti. Beliau tahun 60-an katanya di sini menghafalkan Alfiyah 2 tahun ya, zaman dia. Santri salafiyah itu saya kenal orang-orang hebat kok. Ini ada yang di Kemenak Pusat. Jadi apa namanya di bawahnya direktur Kasubdi. Alim-alim Pak. Ya kan jenengan juga ini alumni rata-rata kelihatan dari wajahnya alim-alim sedanten nggih. Amin gitu. Lah kelihatan dari wajahnya kan rata-rata Al-Qur'an di luar kepala semua ini. Ya kepala di mana, Quran di mana itu kan namanya di luar kepala. Nah. Lah ini dulu kakak kelas saya di sana begitu tamat dari madrasah, kalau di sini salafiyah, kalau saya dulu madrasah namanya Matolek panggilnya, Matoliul Falah, Matolek. Usaha sukses Pak. Buka material sukses, buka toko sukses, sampai kaya sekali. Kaya sekali ini coro Pemalangnya nopo. Sugih nemen. Kalau Jawa Timur sugih pol. Kalau daerah Pati sugih blegedu. Nah ini di sini sugih nemen, sugih pol, sugih blegedu. Bangkrut. Habis bis asetnya habis, hutangnya banyak. Waktu saya sowan itu guru saya bilang, "Kae lho Zul, ono pulan nebar rene." Lah iya. Cerita dekne kuwi jare diuji Gusti Allah. Katanya diuji siapa? Allah. Karena usahanya bangkrut. Tak tegur kata kiai saya tegur. Buat kamu itu bukan ujian. Loh, nopo kiai? Buat kamu itu namanya hukuman. Diuji ku nek kowe apik, amalmu apik diuji. Oh kowe ngerti apa ora? Kira-kira piye kowe dihukum Gusti Allah? Ayo coba koreksi perilakumu. Kakak kelas saya ini ternyata dulunya guru madrasah, Pak. Punya kewajiban ngajar di madrasah, seperti di sini salafiyah, atau juga ngajar di masjid. Lama-lama usaha, begitu usaha, jam ngajarnya dikurangi.
Lama-lama dari seminggu tadinya banyak 10 jam tinggal 4 jam. Lama-lama tadinya 4 jam tinggal 2 jam, sampai di madrasah tidak ngajar, di masjid tidak ngajar. Wabillahi taufik wal hidayah wassalam. Full ngurus bisnis. Full ngurus bisnis. Iku yang namanya Nadhom Hidayatus Sibyan yang dulu hafal hilang. Kita kan dulu Hidayatus Sibyan apa loh ya? Alhamdulillahi wa shalla ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa haka fit tajwidina man hurrira samaituhu yani arju ilahi ghayatar ridwani. Wes aja dilanjut no. Percaya saya hafal semua. Ini tadinya ngajar yang seperti ini, Hidayatus Sibyan, Matan Jurumiyah, ngajar fikih, ngajar tauhid, ngajar Bulughul Maram, ditinggal karena bisnis. Wes ora tahu mulang, ora tahu ngaji. Usahanya yang maju pesat, kayane nemen, sugiye nemen. Sugiye pol, sugiye mblek gedhu. Habis utangnya banyak. Datang kepada kiai saya bilang katanya diuji Allah. Kata kiai saya, wong kaya kowe kuwi keduren nek muni diuji Allah. Wong kaya kowe iki pantese sedang dihukum Allah. Nangis dia. Kenapa guru saya mengatakan begini? Karena yang bersangkutan sudah meninggalkan mas'uliyatul ilmi, tanggung jawab keilmuan. Makanya panjenengan sedanten iki alumni Salafiyah yang sudah jadi kiai yang macam-macam, kita ini sebagai santri ingat kita punya tanggung jawab keilmuan. Dimanapun posisi kita, di masyarakat jadi birokrat seperti Pak Asisten, jadi dosen di kampus, jadi birokrat di kementerian atau dimanapun, jadi pedagang, tetap kita punya tanggung jawab keilmuan. Kalau tidak ngajar ngaji, yo ngaji. Kalau tidak bisa ngajar, yo ngaji. Minimal jadi pengurus madrasah, pengurus di masjid yang ngurusi ngaji. Itu namanya mas'uliyatul ilmi. Disitulah keberkahannya. Ini pelajaran pertama dari manakibnya Mbah Yai Siddiq, pendiri Pondok Salafiyah. Kedua, Pak, saya ini hanya mensyarahi manakib saja. Paling enak wong, nggak usah cari bahan, wong sudah dibikinin bahan ya. Saya dengarkan, oh itu bahan kula niku, alhamdulillah. Kedua, beliau itu istiqomah ngajar ngaji tadi. Walaupun dagang, istiqomah jadi imam di masjid. Istiqomah ngajar ngaji. Dari mulai kitab-kitab kecil sampai kitab besar. Fathul Mu'in bahkan dibaca kuali itu. Itu walaupun apakah ini hiperbola atau tidak, tapi memang kalau zaman dulu alim-alim, Pak. Kula niku pas pondok pertama di Mbah Dullah Salam dibawa sama ayah saya. Ayah saya itu kan orang Buaran. Mbah putri saya punya kakak laki-laki, namanya Kiai Maki. Diambil mantu Kiai Dimyati Kedawung, Mbah Dim. Jadi Mbah Dimyati itu tempat saya main zaman kecil, karena itu kakaknya mbah saya namanya Kiai Maki, punya istri putrinya Mbah Yai Dimyati Kedawung, namanya Mbah Saadah. Mbah Saadah, nggih. Mbah Saadah adiknya Kiai Anwar. Kiai Anwar bapaknya Kiai Muhaimin PKB. Nggih. Ya, Pak Imin. Pak Imin, tapi Pak Imin ini bukan Pak Imin Jombang sana. Sama-sama PKB-nya itu kan.
Ya, al-muhaimin itu kan artinya orang yang zat yang memelihara. Kalau Allah punya sifat apa? Al-muhaimin. Nah, Pak D saya ini pernahnya Pak Muhaimin Comal itu muhaimin, sesuai namanya, memelihara pondok dan tetap memelihara PKB. Alhamdulillah, betul apa nih? Apa beda pilihan, Pak? Ya, alhamdulillah. Oh, beda dapil kan. Nah, hadirin, saya melihat beliau ini adalah ulama yang istiqomah ngajar ngaji. Pada saat saya mondok pertama, Mbak Abdullah Salam itu tanya ke bapak saya, jenengan tiang pundi? Pekalongan. Wah, lak nopo kok Pekalongan mondok mriki, kata Mbak Abdullah Salam. Kenapa kok Pekalongan mondok di sini? Wong ten Pekalongan itu tiangnya ngalim-ngalim. Orang Pekalongan itu orangnya alim-alim. Ada kiai disebut tuh, di dekat Tirto itu disebut namanya. Wiku kiai top. Baca kitabnya, kalau tadi kan Mbah Sidik Fathul Muin terbalik. Kalau ini tuh sambil jalan ngurusi batik itu, santri ini baca kitab salah ngerti, Pak. Salah. Allahu Akbar. Loh, saking alim-alimnya kiai dulu. Tetap ngajar ngaji, tetap ma'isyah. Lah, pelajaran yang kedua, istiqomahnya Mbah Sidik itu. Mbah Sidik istiqomahnya ngajar ngaji luar biasa. Lah, inilah yang disebut rabbaniyin atau rabbaniyun atau murabbiyun. Sebagian ulama mengatakan, apa sih arti rabbaniyun? Rabbaniyin seperti Mbah Yai Sidik ini, pelajaran buat kita. Mungkin kita nggak bisa persis sama, tapi yang kita ambil adalah pelajarannya. Nggak bisa sama, yuk berapa persennya? Sama kalau kita mendengarkan ceramah maulid, lalu orang menjelaskan sifatnya Kanjeng Nabi, yang beliau dermawannya luar biasa. Yang tadi juga diceritakan dermawannya Mbah Sidik pakai sarung BHS. Ada yang lihat kok bagus, langsung ditanya, sampean pingin kerso, langsung dicopot toh. Sampean kira-kira kuat apa mboten? Wah, pingine wis suwi malah kon jaluk ya. Nah, kalau kiai si BHS-nya banyak, nyopot gampang, namanya kiai nggih. Kiai Ramadan biasa kadang nggih. Wah, BHS itu kan kalau buat kiai itu kan artinya betul-betul hasil soanan. Gitu. Iya. Lah ini kan mengikuti akhlaknya Rasul. Kanjeng Nabi itu kalau kita baca tiba nih, maulid tiba. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Wa kana yarfuqu bil yatimi wal armalah. Qala ba'du wasifihi ma ra'aitu min dhi limmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Kedermawanannya melebihi kecepatan angin yang berhembus. Kanjeng Nabi kuwi nek sedekah digambarkan saking dermawannya mengalahkan angin. Angin itu Bapak Ibu kalau berhembus tidak pernah milih. Kalau dia ke sini semua orang di sini kenal, nggak peduli si fulan sholatnya sregep ora sregep, nggak peduli si fulan itu baik apa dia apa tidak, angin itu begitu. Lah Kanjeng Nabi gitu. Lah Yai Sidik, Masya Allah, tadi ceritanya angel gitu. Sarung bagus dilihat kasihkan, baju bagus dilihat orang pengen berikan. Nah hadirin, kita mengikuti, kita hadir dalam acara haul ini, mencoba mengikuti sifat-sifat para ulama, ya,
walaupun tidak bisa sama persis dalam hal apa? Istiqomahnya dalam ngajar ngaji. Beliau ngajar ngaji dari mulai ilmu yang kecil-kecil sampai yang gede-gede. Kiai dulu itu kalau ngajar ngaji nggak pilih-pilih, Pak. Guru saya, guru-guru di pondok yang saya perhatikan, walaupun hafal Quran, alim. Itu kalau zaman ten Simbang Kulon Buaran, ada namanya Kiai Bakri. Itu lebih sepuh dari Kiai Ilyas Jaza. Itu Kiai Ilyas Jaza, Kiai Bakri itu alim-alim, allama. Kalau Kiai Ilyas Jaza santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, guru saya. Saya belajar nahwu di sana. Saya belajar nahwu kelas 6 ibtidaiyah. Kiai Bakri ngajar saya Hidayatus Sibyan tadi itu. Kiai besar hafal Quran, allamah, kok ngajar ngaji anak kecil itu loh. Tapi beliau di masjid ngajar hikam. Nah, inilah tipe murabbi. Ar-Rabbaniyun humul ladzina yu'allimuna sigharal ilmi qabla kibari. Cirinya ulama Rabbani adalah ulama yang beliau istiqomah tekun mengajar sigharal ilmi, ilmu yang kecil-kecil itu loh. Mulang bocah-bocah cilik qabla kibari, sebelum mengajar kitab yang gede-gede. Jadi jangan dianggap remeh mulang Hidayatus Sibyan kuwi. Jangan dianggap remeh mengajar ya al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jangan dianggap remeh ngajari sorok nasoroyan suruh nasron. Lalu kemudian kitab cilik kuwi mulangi langsung baik hikam, mulangi langsung apa? Ihya Ulumuddin. Loh, justru ulama-ulama dulu itu ngajar dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Sebab orang tidak akan pernah bisa memahami yang besar-besar, kitab besar sebelum belajar yang kecil-kecil. Dan inilah yang membuat saya semakin yakin tradisi keilmuan, sanad keilmuan, dan estafet keilmuan ulama-ulama NU tidak akan pernah habis selama pondok pesantren, madrasah seperti Salafiyah dan alumni-alumninya tetap memegang teguh tradisi para kiainya. Ya, ini. Beberapa hari lalu saya diwawancarai NU online yang datang khusus ke rumah saya. Salah satu wawancaranya bertanya tentang ulama-ulama dulu. Gus Dur itu jadi ketua umum PBNU usianya 44, Pak. 44. Gus Dur itu ulama yang mutafannin, ilmunya luar biasa. Kita kan hanya tahu beliau itu fasih bicara tentang budaya, politik belakangan ya. Tapi kalau orang yang tahu bagaimana Gus Dur, misalnya berbicara tentang sastra Arab, berbicara tentang fikih, berbicara tentang tasawuf, top Gus Dur. Beliau itu kalau cerita tentang Imam Khalil Al-Farahidi, ya, penemu ilmu arut, penemu ilmu arut, Bahar Rojas, Mustafilun kayak gitu ya. Itu Imam Khalil, lahir tahun 100 Hijriah, wafat tahun 170 Hijriah. Sak gurunya ke atas, namanya gurunya ya Abu Amr ibn al-Alla, salah satu qurra Sab'ah. Itu Gus Dur fasih tuh nyeritainnya, sampai muridnya Al-Khalil namanya Imam Sibawayh. Siapa namanya? Imam Sibawayh. Nanti juga turunannya Imam Abu Usman Al-Jahid yang nulis kitab Al-Hayawan, tapi nulis kitab tarikh, ensiklopedi dan juga sastra Arab namanya Al-Bayan wa Tabyin.
menjelaskan Imam Al-Kamil Al-Mubarrid, penulis kitab Al-Mubarrid, menjelaskan Imam Syekh Ali Al-Qali, penulis kitab Al-Ma'ali. Masya Allah, itu Gus Dur luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, NU Online bertanya pada saya, apakah di NU ulama-ulama seperti Gus Dur ini akan dilahirkan lagi? Kata. Ini yang multidisiplin ilmu, dalam bahasa Arab mutafannin. Saya jawab dengan yakin, saya yakin NU itu Pak tidak akan kehabisan kader-kader ulama seperti Gus Dur atau masyayikh-masyayikh yang lain yang alim-alim, selama sekali lagi pesantren-pesantren, alumni pesantren istiqomah dalam memegang mas'uliyatul ilmi, tanggung jawab keilmuan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, tanggung jawab keilmuan. Kalau kiainya sudah berhenti ngajar ngaji, ditakoi lho, kiai saya ini pripun kok mboten mulang ngaji? Mulang ngaji nang madrasah suwi sugihe. Ora sugih-sugih. Tak delok kancaku sing mulang nang madrasah ora sugih-sugih, Kiai. Lah terus enak jadi kiai tim sukses. Kiai tim sukses, calone kalah bae tetap sukses kok. Calone kalah tetap sukses, apa maning calone menang. Ada yang hadir ada? Kok kemudian berhenti semuanya. Yang tadinya menjadi murabbiyun, ulama rabbaniyin, murabbiyun itu ulama sing istiqomah mulang, pindah tugas, geser profesi, bukan jadi murabbiyun tapi mulabbiyun, tukang lobi. Tukang lobi itu bahasa Arabnya mulabbiyun. Kalau murabbiyun yang ahli ngajar ngaji rutin, ujungnya itu biasanya jadi ahlul basirah, orang yang memiliki mata batin dalam. Kiai-kiai sing mucale istiqomah punya basirah yang tajam, bisa baca wajah muridnya, bisa baca wajah jamaahnya. Tapi kalau mulabbiyun, kiai mulabbi, kiai tim sukses bukan ahlul basirah, bal humu ahlul bisyarah. Ya, ya, mereka ini jadi kiai ahli bisyarah. Ya, bisa membaca dalamnya amplop. Kok tipis Pak? Oh, walaupun tipis ini tapi duit kafir, dolar. Duit kafir kok apa namanya? Dolar. Saudara-saudara hadirin, jadi pesantren, ulama ini tidak bisa dilepaskan dari tradisi sana keilmuan. Dan pesantren ulama tidak bisa lepas dengan Nahdlatul Ulama. Jadi hari ini kalau kita bicara haul seorang ulama di pesantren, kita pasti bicara juga tentang pesantren itu sendiri, dan juga kita bicara tentang Nahdlatul Ulama. Karena pesantren identik dengan NU. Betul apa tidak? Saya tidak mengatakan bahwa seluruh pesantren milik ulama NU, tapi jujur, lah ini ada Kasubdit Kepesantrenan Pak Kiai Mahrus, alumni Salafiyah. Coba tanya beliau, dari berapa 42.000 jumlah pesantren yang di bawah Kiai NU berapa Kiai? 80%, 89%, nyaris 90% niku Kiai NU yang punya. Itu yang tercatat. Karena ada juga Kiai NU bikin pondok niku tidak dicatatkan ke Kemenak. Ada dua kemungkinan, saking ikhlasnya nggak pengen dapat bantuan hibah dari Pak Bupati, nggak pengen, makanya nggak nyatet. Atau yang kedua, tidak dicatatkan, tidak dilaporkan ke Kemenak niku karena ini pondok cabang. Di pondok cabang ada istri cabang. Kalau dilaporkan takutnya pusat jadi tahu. Yang guyu ini pengalaman nih Pak. Nah, ulama pesantren NU, lah ini saling berkaitan.
Kalau bahasa orang sekarang disebut saling berkelindan. Selama NU masih ngurus pesantren dan ulama NU masih istiqomah di pesantren, dan selama pesantren-pesantren ulama NU masih melanjutkan khitah para ulama pendiri NU yang dulu, selama itu pula saya katakan NU tidak akan kehabisan kader-kader ulama. Ya, kader itu awalnya bahasa Inggris, sekarang jadi bahasa Arab, jadi kawadir, jamaknya kader itu kawadir. Ya, al-kader yakni jam'uhu kawadir, sara mu'arrab, jadi bahasa. Lah sekarang apa sih visi ulama-ulama NU dulu kalau bicara tentang santri dan kepesantrenan? Nah, sekarang kita bicara mulai nyinggung-nyinggung NU. Kalau niki wakil ketua umum PBNU harus cerita NU kan? Betul apa tidak? Nah, sebelum NU didirikan, kita kembali pada sejarah. Tahun 1918, ulama NU mendirikan yang namanya Nahdlatul Tujjar. Apa namanya? Nahdlatul Tujjar. Gerakan kebangkitan para pedagang. Pedagang yang dasarnya dari santri. Mbah Yai Siddiq itu kiai, santri, tapi pedagang mori, sukses. Berarti beliau paham betul visi Nahdlatul Tujjar. Nahdlatul Tujjar didirikan oleh ulama NU 1918 dalam rangka membangun kesadaran bahwa NU ini harus membangun ekonomi umat, Pak. Kalau bisa umat Islam ini jangan jadi umat yang susah, yang melarat. Kan kata Nabi dalam hadis, harta yang baik bagusnya dimiliki oleh orang yang baik. Al-malus salih firrajulis salih, begitu kata Nabi. Harta yang bagus kalau bisa sing duwe wong sing ahli ibadah. Coba lamun sing sugih ngerti ngaji nggih, ahli ibadah, duitnya enggak jauh dari ke masjid, ke pesantren, yatim piatu, membantu sesama. Betul apa tidak? Lah, tapi kalau orang kok kaya tapi dia jauh dari kesolehan, ya uangnya enggak jelas. Lah makanya santri harus paham visi Nahdlatul Tujjar. Mula seneng Pak, 2 hari ini yang jemput saya itu semua pengurus PCNU. Saya nggak tahu apakah ini karena yang dijemput itu dari PBNU lalu dicari mobil yang paling bagus gitu. Tadi mobilnya keren mau ya. Wong saya duduk di depan itu anak pijete. Korsite langsung dipijeti, wah keren gitu mobilnya. Saya bilang kalau punya mobil kayak begini kemana-mana wis ora usah nggawa bojo. Sing mijiti mobilnya joke. Ini bisnisnya ayam. Siapa tadi namanya? Menteri Perhubungan itu yang jemput itu. Hah, siapa namanya? Hah? Haji Ripal. Kemarin di Bojonegoro wakil ketua PC, wakil bendara PC sama. Itu yang pengusaha elektronik paling kaya di Bojonegoro. Pengusaha beras paling sukses di Bojonegoro yang produksinya sudah sampai ratusan ribu ton, dari mulai pengeringan gabah sampai kemudian dibikin apa namanya, di pengepakan apa namanya, packaging, langsung dijual. Saya bilang Masya Allah, kalau warga NU sudah seperti ini pengurusnya, maka insya Allah NU di situ pasti kondisinya menggembirakan. Kampusnya pasti bagus, rumah sakitnya pasti hebat, sama kayak di Pemalang, nggih. Alhamdulillah, Pemalang kan ada nggih, kerjasama NU dan Muhammadiyah bagus. Muhammadiyah bikin rumah sakit dan kampus, NU menyiapkan pasien dan mahasiswanya. Hah? Serius lah. Lah,
NU ini belum bisa bikin rumah sakit dan kampus, atau juga belum bisa bikin klinik-klinik yang bagus, kemudian juga tidak bisa seperti di Bojonegoro, Pak. Bojonegoro itu ada satu MWC namanya Ngasem. MWC Ngasem Bojonegoro. Itu MWC bisa mengelola dana umat triliunan. Dia bikin bangunan 8 tingkat. Ada hotelnya, ada kliniknya di situ, ada restorannya, ada tempat cukur rambutnya, ada orang kalau mau nikahan nyewa di situ. Pokoknya semua warga sekecamatan kebutuhannya apa dipikir sama pengurus NU supaya duitnya ke situ semua balik buat mereka semua. Kira-kira keren apa tidak ini? Pemalang apa Bojonegoro? Lah ini kayak begini nih saya memberikan tantangan, betul apa tidak? Supaya kemudian pengurus NU semangat. Ajama beniun ala sukun la mahallalaha minal i'rab. Ajama beniun ala sukun la mahallalaha minal, harus bangkit. Kalau di Bojonegoro bisa, kenapa di sini enggak? Wong di sini orang kaya ya banyak, alumni Salafiyah yang hebat-hebat banyak. Betul apa tidak? Ini kan tinggal kemudian dikolaborasikan, dikumpulkan, si sugi-sugi kumpul, ayo. Yang megang siapa, yang mengelola siapa, tahu diri, Pak. Seperti di Ngasem ini Bojonegoro atau di Sumeneb, saya ke sana tuh lihat bagaimana hebatnya NU di sana. Di Surabaya dikelola Pak Nuh, Prof Nuh. Itu bangun baru gedung baru itu udah triliunan, baru gedung baru, Pak, rumah sakitnya. Ini karena yang mengelola orang yang tepat, punya ilmu yang tepat. Ini seringkali kenapa rumah sakit kita, kampus kita, koperasi NU tidak jalan, karena dipaksakan yang jadi direkturnya, kepalanya guru nahwu. Lah guru nahwu kok jadi kepala koperasi? Mohon maaf guru nahwu ini. Mestinya kalau kepala koperasi itu bidangnya ekonomi, betul apa tidak? Kalau membuat usaha itu orang-orang sudah sukses. Guru nahwu mestinya jadi kepala madrasah. Lah itu namanya orang yang tepat di tempat yang tepat. Tahun 1918 membangun visi kekuatan ekonomi umat. Tahun 1922 NU mendirikan Taswirul Afkar lewat ulamanya. NU-nya belum berdiri, tapi ulama-ulama pesantren rembukan dalam rangka membangun kesadaran tanggung jawab keilmuan dan sosial budaya. Ulama NU membentuk sebuah organisasi, belum ada NU waktu itu, namanya Taswirul Afkar. Ada Bahsul Masail, sekarang kita tahu namanya Bahsul Masail. Ada kemudian diskusi-diskusi. Masyarakat itu begini, bagaimana ya kita membimbingnya? Karena kita tahu bahwa masyarakat kita yang Jawa, yang Sunda, yang Madura punya latar belakang tradisi budaya berbeda-beda, didiskusikan. Nah, lah ini butuh ilmu yang luas, tidak sekedar fikih, tidak sekedar tasawuf, tapi ilmu-ilmu lain. Lah, maka ulama-ulama dulu, Pak, yang dipelajari itu tidak hanya nahwu, tidak hanya fikih, tidak hanya tasawuf, tapi ilmu sosial juga dipelajari. Imam Khalil Al-Farahidi yang tadi saya sebut menulis kamus pertama dalam Islam, namanya Qomusul Ain atau kadang disebut dengan Mu'jamul Ain. Ini ulama ahli nahwu, hafal Quran, zuhud, zuhudnya pol. Saking zuhudnya hidupnya melarat-rat. Kalau tadi sugiye nemen, ini Imam Khalil Al-Farahidi melarat-rat, saking melaratnya. Yes. Saking susahnya. Itu para sejarawan mengatakan Al-Khalil Al-Farahidi saking zuhudnya susah sekali. Tapi kalau ilmu habis. Dalam Qomusul Ain beliau mengatakan cabang ilmu itu bukan hanya agama. Di situ ada ilmu tabiat, ada ilmu jiwa, ada ilmu politika atau siasa,
ada ilmu estetika, termasuk orang harus tahu tentang seni, musik dan lain sebagainya. Ini Al-Farahidi. Itu menunjukkan bahwa santri dia tidak hanya harus tahu ilmu agamanya, tapi juga harus tahu ilmu sosial kemasyarakatan. Yang itu yang membuat dakwah NU sukses. Coba panjenengan lihat, kenapa NU jamaahnya lebih banyak dari organisasi lain? Ayo, kira-kira apa sebabnya menurut jenengan? Karena ulama NU dakwahnya bisa menyentuh mereka. Orang itu kan kalau ditanya, sampean Islam Pak? Islam, alhamdulillah. Islamnya NU apa Muhammadiyah? Saya kayaknya NU. Loh ini diwawancari asli. Jadi dalam satu wawancara itu di daerah Surabaya sana, di pasar tukang parkir ditanya, sampean Islamnya NU apa Muhammadiyah? NU kayaknya. Loh kok NU? Ya keluarga saya soalnya NU, terus ya musola masjid saya juga NU. Taunya dari mana masjidnya NU? Ya itu sih berjanjian sih. Terus tahlilan, manakiban. Terus kalau subuh ada tarhim kayak di Masjid Agung. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Di sini ada tarhim seperti ini masih ada. Ini katanya tarhimnya Masjid NU. Ada ya? Asli apa orang? Kaset apa asli? Asli kaset ya. Ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamu niyamu wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaika salam. Masya Allah. Kata tukang parkir pasar ini, masjid saya NU sih. Jadi saya ya kayaknya NU. Oh, ngaku NU. Yang mau wawancarai nanya lagi. Loh kalau sampean katanya ngaku Islam, ngaku NU, kok tadi Jumatan nggak sholat Jumat? Ah kalau itu sih masalah hidayah. Canggih ini. Katanya ini kalau itu masalah hidayah. Lalu ditanya, kenapa jenengan kok senang sama NU? Nah ini tentang pentingnya ilmu sosial ya. Saya senang sama NU itu karena ulama-ulama NU, warga NU itu asik. Guyup, senang kumpul, menegur. Termasuk orang NU itu kan ulamanya saya lihat tidak suka mengkafir-kafirkan orang, tidak suka ribut sama orang yang berbeda. Makanya kalau katanya ada orang ngaku NU, kiai NU masih seneng ribut, Pak ribut terus orang mandek-mandek. Saya nggak tahu kalau di Pemalang ini ribut bab nasab masih ada. Masih ada gak? Ribut bab nasab masih rame? Berarti orang pati NU janjane gitu ya. Ya. Lah kalau si kiai NU itu gak begitu seneng ribut Pak. Lah iya. Lah kok jangankan kok kepada sesama muslim Pak. Kenapa harus ribut? Kepada orang yang berbeda agama saja tidak boleh kita memusuhi mereka. Coba jenengan baca kitabnya Imam Ghazali. Judulnya Faisalut Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah. Wah ini rada abot di kitabnya.
Apa kata Imam Ghazali? Fa kaifa makan fala yambaghi likulli fariqin ayyukaffira khasmahu. Dalam kondisi apapun, kata Imam Ghazali, wa kaifa makana fala yambaghi likulli fariqin ayyukaffira khasmahu. Dalam kondisi apapun, sesama muslim itu tidak patut mengkafirkan sesama muslim yang mereka sudah baca syahadat. Mengkafirkan ini sebenarnya adalah makna daripada memusuhi. Paham apa mboten? Enggak boleh orang musuhi pada Islam. Lah, ini Pak, selevel tukang parkir di pasar ngaku NU, walaupun katanya jujur sholatnya durung sregep. Ditanya kenapa senang sama NU, jawabannya saya senang karena ulama NU itu tatapannya, ajarannya meneduhkan saya. Saya tidak merasa dihakimi, enggak merasa dimusuhi. Ketika guru-guru kiai-kiai NU melihat saya belum sholat, kalau ketemu saya tetap ditepuk-tepuk. Sehat ya Dul, sehat ya. Nggih. Yo, sesuk sholat ya Dul. Nggih Kiai, nggih. Enggak musuhi saya. Ini Pak. Ini ulama NU karena tahu masyarakat atau umat itu dibagi dua. Pertama ada umat ijabah. Dan kedua ada umat dakwah. Umat ijabah itu adalah umat yang dalam ilmu sosial adalah yang umat ini disebut umat ijabah karena umat ini sudah siap menerima ajakan. Alumni salafiyah itu insya Allah semua umat ijabah. Amin. Lah di pondok lama, di madrasah lama, kon sholat gelem, kon ngaji gelem, kon nyumbang madrasah gelem karena umat ijabah. Ada umat yang kedua, namanya umat dakwah, umat yang harus didakwai. Nggak bisa pakai hitam putih formal ukuran fikih, nggak bisa. Makanya kata Imam Ghazali, fastausi rahmatallah dalam kitab Faisalut Tafriqah. Fastausi rahmatallah, jadilah kau seorang ulama, jadilah kau seorang muslim yang memberikan luasnya rahmat Allah pada umatmu. Wala tazinil umural ilahiyah bil mawazinil mukhtasarah ar-rasmiyah. Jangan kau jadikan, kau timbang urusan-urusan yang milik Allah. Rahmat itu sing duwe Gusti Allah. Rahmat itu yang punya siapa? Allah. Jangan kau sempitkan ini urusan rahmat Allah dengan bil umuril mukhtasarah ar-rasmiyah, dengan urusan-urusan yang bersifat lehal, formal, kaku, hitam putih, sempit. Ojo mau ukur nganggo fikih tok wong kuwi. Paham napa mboten? Ya memang betul orang kalau nggak sholat itu dosa. Tapi langsung jangan dihukumi wong iki harus dimusuhi, wong iki mlebu neraka perkara ora sholat. Jangan-jangan nanti besok lusa 10 tahun lagi orang yang sekarang tukang parkir tidak sholat itu jadi orang kaya sukses, lalu jadi orang yang berjuangnya buat agama mengalahkan santri-santri yang mondok lama. Allahumma, ada apa tidak? Ada apa tidak? Banyak. Inilah pentingnya belajar membangun kesadaran sosial budaya. Itu dari taswirul afkar. Terakhir, ini udah terakhir ini. Ya. Tahun 1924 ulama NU, ulama pesantren sebelum mendirikan NU didirikan 1920. Jadi saya cerita dari 1918 membangun atau membentuk Nahdlatul Tujar. 1922 membentuk apa tadi? Taswirul afkar, kesadaran, gerakan kesadaran keilmuan dan sosial budaya. Baru yang ketiga sebelum membentuk NU 1924 ulama NU
membentuk Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon dalam rangka membangun kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Jadi kalau kita ini di NU, ya kok sadar ini Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu, yang punya bukan cuma orang NU. Indonesia yang punya bukan cuma orang Islam, karena di Indonesia ini penduduknya cem-macem tak iya. Betul? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Wasliyah. Ya Wahabi ana ya, ada apa tidak? Wahabi ada ya? Apa mau dimusuhin? Tidak bisa, wong memang itu punya hak untuk hidup. Kan gitu Pak Asisten. Wong Kristen juga punya hak untuk hidup. Lah, kesadaran berbangsa bernegara ini yang kita hidup majmuk harus saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, ditanamkan para ulama pesantren jauh sebelum NU berdiri atau Indonesia berdiri tahun 1924. Makanya kalau sekarang kita ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, minal iman wala takun inhadu. Nah, ini ditanamkan dari tahun 1924. Nah, saya katakan dahsyat visi ulama kita sejak dulu. Kita ini sekarang Pak, ya Allah, nggak kepikir nggih. Ulama-ulama dulu sudah mikir kayak gini. Kita tinggal melanjutkan saja. Ayo melanjutkan. Caranya gimana? Ayo yang aktif di NU. Saya setiap momen saya datang, ayo Bapak Ibu anak ekon aktif nang Ibnu. Yang masih kecil belajar di Ibnu IPPNU. Nanti lanjut Ansor, lanjut Banser, Fatayat, Muslimat, NU dan lembaga-lembaga dan banom-banomnya. Supaya kita tadi tidak pernah khawatir kondisi bangsa ini, karena di NU kita diajari kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita tidak akan pernah khawatir kondisi masyarakat. Masyarakat tidak hanya bergantung daripada pemerintah, Pak. Pemerintah nggak sanggup ngurusi kalau semuanya pemerintah, nggih. Untung NU punya kesadaran ini, bikin madrasah, bikin rumah sakit dan lain-lain. Karena tadi kita diajari sejak didirikan Taswirul Afkar, bahkan kita tidak khawatir akan kondisi ekonomi umat, karena di NU kita diajari bagaimana membangun kekuatan ekonomi umat. Semoga manfaat. Semoga hadir kita di sini menjadi sabab barokahnya diri kita, dapat barokahnya para ulama, khususnya dari barokahnya panjenenganipun muassis pondok dan madrasah salafiyah Mbah Yai Siddiq bin Kiai Asy'ari, Mbah Yai Sya'ban dan guru-guru yang lain, dan saya sendiri juga semoga dapat barokah dari hadir saya di tempat ini. Sekian semantan, monggo sama-sama kita tutup doa supaya simpel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik, wa lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma barik li hadzal ma'had wa barik li hadhil madrasah salafiyah. Allahumma barik lana fi auladina dzurriyyatina talamidatina wa la tadurrahum wafiqna fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.